jadi gini saudara, kan ada chat juga tuh, buka konversan tuh. Kenapa pun? Enggak juga. Jadi bagaimana dengan kemarin? Kemarin dah. Itu orang cok. Bagaimana? Terima saya cok. Mau serangi server proyeknya pakai DDoS ini. Mau kode dos bisa pernah di sini aman juga. Santai mau kau pakai di kampus jadi tersamar JP-nya. Selesai gini dalam 5 menit. Mulai like servernya itu. Bukan. Apa ya? Kalau gitu. Dan apa aku? Jam 1. Ya satu orang kuliah cewek. Rambut itu orang. Ih, apa ini? Iya, apa ini? Kayaknya dibanjiri request project tadi. Gila. Request project itu sengaja sekali ke apa? Ih, kayaknya di dos ini deh. Sini coba laptopmu. Dari pola serangannya tuh kayaknya di dalam kampus deh. Karena dia pakai wifi kampus. Ih, pasti dekat sini Ji. Di kampus? Apa serang projekta? Tunggu. Kayaknya aku kenal ini deh, MAC address-nya. Kayak pernah Kak lihat. Di mana? Di project semester lalu yang jaringan. Deh. Oh, aku tahu nih. Tunggu dulu. Aku tahu ini orang. Ayo ke sana. Ayo, Mi, ayo. Weh, kau yang sarang serverku pakai DDoS. Jangan kok begitu, mentang-mentang sudah aku ditolak baru serangkin. Mau kau berhenti atau kau lapor ke dosen? Yuk paling tidak Ji. Hentikan di seranganku. Jangan kok begitu. Yo, minta maaf kak. Tunggu hentikan. Selesai gitu. Minta maaf kak. Kampus, pasti itu kelihatan jejaknya bilang siapa. Itu aku bilang tuh itu pasang di monitoring dari awal. Iya toh kan begitu memang kalau keamanan jaringan. Alur penyerangan. Pada skenario yang ada pada video, si penyerang atau si Bayu ini yang patah hati dan korban atau Nidia yang melakukan penolakan berada di jaringan yang sama yaitu Wifi kampus. Si Bayu terlebih dahulu terhubung ke Wifi kampus menggunakan akun mahasiswa, sehingga ia masuk jaringan lokal yang sama dengan server target. Setelah berhasil terhubung, si Bayu melakukan scan jaringan internal untuk mencari perangkat yang aktif pada subnet yang sama. Dari hasil pemindaian, Bayu atau si penyerang dapat menemukan alamat IP server yang menjadi target serangan. Langkah berikutnya adalah melakukan serangan SYN flood, yaitu dengan mengirimkan ribuan paket SYN secara terus-menerus ke server target atau ke server Nidia. Paket ini membuat server mencoba membuka banyak koneksi secara bersamaan hingga akhirnya sumber daya server menjadi kewalahan. Akibatnya, server tidak mampu merespon permintaan pengguna lain, sehingga layanan website Nidia atau project Nidia menjadi sangat lambat bahkan bisa down. Setelah Nidia atau pemilik server mengetahui bahwa servernya sedang diserang, Nidia menggunakan Wireshark untuk memonitor lalu lintas jaringan secara langsung. Saat serangan berlangsung,
Pada Wireshark akan terlihat lonjakan trafik yang sangat tinggi secara tiba-tiba pada grafik I/O. Hal ini menandakan adanya aktivitas jaringan yang tidak normal. Selain itu, Nvidia juga dapat melihat ribuan paket SYN yang dikirim ke satu alamat IP servernya dalam waktu yang sangat singkat. Dan Nvidia mengetahui ini merupakan ciri utama dari serangan SYN flood. Dengan menggunakan filter seperti yang ada pada gambar, Wireshark akan menampilkan paket SYN yang belum mendapatkan balasan dari server. Dari data tersebut, Nvidia selaku administrator atau pemilik server dapat melihat IP sumber serta MAC address perangkat yang mengirim paket, sehingga perangkat penyerang dapat dilacak di dalam jaringan kampus. Dan itu juga terjadi pada dalam video. Nvidia mengetahui sumber serangannya sehingga dia dapat melabrak Bayu yang menjadi pelaku serangan. Alur pemulihan. Setelah serangan terdeteksi melalui Wireshark, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi sumber serangan dengan melihat alamat IP dan MAC address perangkat yang mengirim banyak paket SYN. Setelah perangkat menyerang diketahui, administrator jaringan dapat memblokir perangkat tersebut melalui akses point Wi-Fi kampus, sehingga koneksi penyerang langsung terputus dari jaringan. Selanjutnya, administrator dapat mengaktifkan rate limiting pada akses point, yaitu membatasi jumlah paket atau koneksi yang dapat dikirim oleh satu pengguna. Yang terakhir, layanan server yang terganggu dapat dijalankan kembali atau di-restart, dan data hasil tangkapan jaringan seperti file, PCAP disimpan sebagai bukti untuk analisis dan dokumentasi insiden. Mitigasi Wi-Fi kampus. Agar serangan serupa tidak terjadi lagi, jaringan kampus perlu menerapkan beberapa langkah mitigasi, yaitu salah satunya adalah VLAN, segmentasi, yaitu memisahkan jaringan mahasiswa dan jaringan server sehingga akses langsung dapat dibatasi. Kemudian dapat diterapkan Network Access Control, yaitu sistem yang memastikan hanya perangkat yang terdaftar boleh terhubung ke jaringan. Selain itu, administrator juga dapat menerapkan rate limiting per user, sehingga salah satu pengguna tidak dapat mengirim terlalu banyak trafik ke jaringan. Fitur lain yang terpenting adalah client isolation, yaitu mencegah salah satu perangkat di Wi-Fi berkomunikasi langsung dengan perangkat lain di jaringan yang sama. Dengan langkah-langkah ini, keamanan jaringan kampus dapat menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi serangan dari dalam jaringan. Kamu kalau sudah ditolak ya nggak usah maksa lagi. Cinta bukan tentang memaksakan kehendak tapi menghargai pilihan. Ada kalanya kita perlu mundur untuk menata hati. Percayalah, setiap penolakan adalah tanda bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik. Yang dipaksakan tak akan bertahan lama.